Apa yang disampaikan oleh para terpidana dalam proses pemeriksaan ulang dan apa yang didapatkan oleh para penyidik Barreskrim dalam proses ini, apakah memang ini nanti bisa menjadi sebuah jawaban dari laporan-laporan yang disampaikan oleh para terpidana yang menuduh bahwa Aib dan Dede ini sudah memberikan keterangan palsu. Kita akan perdalam mengenai kasus ini. Nanti juga akan bergabung dengan kita kuasa hukum dari para terpidana, Bang Ruli Panggabean, tapi sebelumnya juga sudah ada di samping saya para narasumber. Beliau merupakan Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Baik, dan juga tentunya untuk bisa mengamati dari hukum pidana, yaitu pengamat hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri, Pak Beni. Baik, Pak Beni, langsung saja Pak Beni menilai bagaimana kinerja kepolisian saat ini bahwa kemudian laporan dari para terpidana ditindaklanjuti. Laporannya ada dua. Yang pertama adalah melaporkan Ibtu Rudiana, begitu kan, untuk menyiksa atau penyiksaan pada saat interogasi terlebih dahulu. Kemudian juga melaporkan Aib dan Dede yang sudah memberikan keterangan palsu. Silakan Pak Beni. Ya, momen ini tentunya menjadi momen yang bagus ya. Di satu sisi masyarakat kemarin ketika sidang PK mendengar berbagai macam statement, mencabut keterangan dan sebagainya yang akhirnya berujung pada laporan polisi. Di sisi lain Polri juga sebelumnya sudah menurunkan tim audit investigasi. Nah, momen ini menjadi momen bagus untuk yang pertama untuk menggali informasi, mencari kebenaran. Mana yang benar sih? Nah, ini kan nanti kemudian di cross check. Dan tentunya semua keterangan ini kan dituangkan dalam berita acara pro justisia. Jadi ada kekuatan hukumnya. Nah, diharapkan dari keterangan-keterangan ini nanti bisa digali mana yang konsisten, mana yang tidak. Kalau tidak karena apa dan sebagainya. Nah, kita berharap banyak melalui penyidikan kasus ini nanti bisa berkontribusi pada kelanjutan penuntasan kasus ini. Kan kasus ini stop. Ya. Ketika pra peradilan dari Peggy penyidikannya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Betul. Dan bahkan hakim memutuskan untuk penyidikan dihentikan. Nah, oleh sebab itu kami yakin dari Barreskrim sudah maraton bekerja keras untuk segera menuntaskan kasus ini karena toh para pihak yang diperiksa ada di tempat sehingga tidak ada kendala dan sekali lagi publik menantikan hasil penyidikan ini kiranya nanti akan terwujud kebenaran yang didambakan oleh publik. Baik, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim diharapkan bisa membuka misteri yang menyelimuti kasus ini, juga bisa mengantarkan kasus ini kepada titik terang. Untuk bisa mengetahui apa yang tadi ditanyakan kepada para terpidana, bagaimana proses pemeriksaan berlangsung, sudah tersambung secara daring kuasa hukum terpidana yaitu Bang Ruli Panggabean. Selamat malam Bang Ruli. Selamat malam. Baik Bang Ruli, bisa diceritakan kepada kami bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap para terpidana di hari ini? Ya baik. Selamat malam narasumber yang lain. Memang baru saja selesai kami mendampingi para terpidana untuk diadakan semacam BI berita atau acara interview lah ya. Karena saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa ini dilakukan oleh Barreskrim akibat adanya laporan kita beberapa waktu lalu di Barreskrim di mana kami mengadukan Aib dan Dede. Kenapa kami mengadukan Aib dan Dede? Karena akibat perbuatan atau kesaksian Aib dan Dede yang menyatakan bahwa terjadi perkelahian, pemukulan, lemparan batu dan lain-lain sebagainya, itu mengakibatkan klien kami dipenjara seumur hidup. Nah, itu dasarnya kita membuat LP. Oleh karena itu saya ingin karena 2016 ini kami tidak tahu persis, maka kami terpaksa melaporkan Aib dan Dede untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran masing-masing Aib dan Dede, sehingga akibat kesaksiannya maka klien kami dihukum seumur hidup. Tadi sudah diadakan pemeriksaan terhadap 4 yang ada di
LP atau Lapas Kebonwaru ini ya terhadap Hadi, Supriyanto, kemudian juga Rivaldi, kemudian juga Eka Sandi, yang mana semuanya itu mengkonfirmasi apakah betul para terpidana ini menguasakan kepada saya sebagai kuasa hukum untuk melaporkan AF dan Dede ini ke Barreskrim Mabes Polri. Kemudian diperdalam juga, ada pendalaman-pendalaman yang intinya adalah menegaskan bahwa apa saja yang dirugikan oleh para terpidana akibat adanya kesaksian AF dan Dede. Kira-kira itu sih sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Heri, apa pentingnya proses ini kemudian untuk bisa membuka tabir semuanya, termasuk juga memungkinkan untuk terpulihnya nama para terpidana jika memang itu betul apa yang dilaporkan oleh mereka? Ya, ini karena minimnya bukti dari awal ya Mbak Putri ya, sehingga kalau kita lihat didasarkan pada keterangan-keterangan yang menurut saat itu ada di tempat. Nah kemudian yang menjadi polemik kembali adalah dia menarik secara keseluruhan penjelasan hal itu. Maka dasar untuk melakukan proses hukumnya menjadi bermasalah. Nah ini yang kemudian akhirnya diulang kembali, dipastikan kembali, dan momentumnya dapat ketika Bang Ruli tadi yang menjadi kuasa hukum dari para terpidana yang lain melakukan katakanlah laporan. Dan ini memang semestinya harus ditindaklanjuti agar membuat clean and clear persoalan ini dari awal. Karena selama ini memang menurut saya dalam catatan jarang sekali katakanlah laporan yang benar-benar serius didalami ketika berkaitan dengan keterangan palsu. Padahal eksesnya luar biasa. Di kasus Sambo sempat ada pertentangan keterangan juga kan, tapi juga tidak didalami lebih jauh. Bahkan kalau di persidangan sebenarnya hakim punya kuasa untuk memastikan apakah kemudian ini memang benar atau tidak. Dia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, bukan sumpah palsu ya, sumpahnya nggak palsu, keterangannya yang bisa palsu. Betul. Nah, jadi ketika dia memberikan keterangan yang menurut hakim palsu, itu bisa saja kemudian diskor dulu tuh sidangnya. Nah, kemudian dibuka kembali dan bisa saja diproses. Nah, tapi dalam persidangan-persidangan kemarin kan juga tidak pernah itu dilakukan. Maka kita menunggu ending ini. Apakah kemudian pendalaman ini benar-benar kemudian memperoleh kebenaran materialnya karena bersangkut paut dengan proses perkara ini dari awal, atau ya tadi saya katakan ya ujung-ujungnya mohon maaf zong lagi nih, karena ya ini hanya sebatas formalitas prosedural. Nah, maka kita juga menuntut hasil dari katakanlah kalau penyidikan agak mungkin nggak tepat ya, tapi pendalaman ulang oleh teman-teman Barreskrim terhadap perkara ini, khususnya keterangan AF dan Dede yang diduga palsu tadi, itu bisa disampaikan ke media, ke publik tentunya. Karena ini kasusnya sudah atensi publiknya luar biasa. Nah sehingga kita tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Baru kita kemudian bisa ibaratnya di puzzle, baru kita bisa bangun kembali ini. Mana bagian ekor, mana bagian tengah, mana bagian kepalanya. Karena kalau tidak ya menurut saya ya tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Ini hanya prosedural saja. Substansial dari yang ingin digali dalam hal apakah benar ini keterangan palsu atau tidak, sehingga kita bisa meyakinkan diri ada yang salah, bukan hanya prosedural kemarin seperti kasus Peggy Setiawan, tapi ada sesuatu yang mungkin diselundupkan sengaja untuk dijauhkan dari kebenaran material atau faktanya. Kita jadi punya kekuatan keyakinan untuk bisa mengatakan itu. Tapi kalau tidak, menurut saya ini jadi kotak Pandora lagi yang tersembunyi. Baik, Mas Heri. Mas Heri, Pak Beni, apa yang disuarakan oleh Mas Heri itu menyuarakan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, kemudian juga masyarakat berharap bahwa proses yang saat ini sedang dilakukan, proses pendalaman, bukan hanya sekedar prosedural, bukan hanya formalitas, tapi betul-betul nanti ada hasilnya dibuka kepada publik. Nanti Pak Beni, bagaimana pengawasan Kompolnas agar ini betul-betul dijalankan secara baik? Bang Ruli juga bisa berikan tanggapan. Sesaat lagi kami segera kembali.